Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiana Aulia Sahala dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NPM 2021-425-00002. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan yang saya lakukan selama mengikuti program Kampus Mengajar Angkatan 6. Selama mengikuti program Kampus Mengajar Angkatan 6 ini, saya melakukan beberapa aktivitas dan saya ditempatkan di sekolah penugasan, yaitu di SMP Citra Dharma yang berlokasi Jalan Swadaya 1, nomor 59, Kelurahan Bambu Apus, Jakarta Timur. Sebelum melaksanakan beberapa kegiatan di sekolah, maka kami melakukan observasi terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan dan juga karakteristik sekolah penempatan kami. Kegiatan ini dilakukan selama 4 bulan. Setelah melakukan observasi, maka kami merancang beberapa program kerja yang difokuskan ke dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu untuk peningkatan literasi dan juga numerasi, lalu ada pemanfaatan pojok baca, kemudian ada juga adaptasi teknologi, lalu ada pelestarian dan juga pencegahan mitigasi perubahan iklim. Selain itu juga ada beberapa kegiatan di luar kelas lainnya. Untuk fokus kegiatan peningkatan literasi dan numerasi, kami merancang beberapa program kerja, diantaranya yang pertama adalah pembiasaan literasi selama 15 menit. Jadi pembiasaan literasi ini dilakukan setiap sebelum memulai pembelajaran selama 15 menit di kelasnya masing-masing. Siswa dipersilahkan untuk membaca buku apapun itu, kemudian siswa mempresentasikan atau menyampaikan isi dari buku tersebut. Yang kedua ada nonverbal atau nonton bareng sambil belajar. Jadi kegiatan ini siswa menonton bersama dengan seluruh siswa lainnya. Kemudian di akhir siswa kembali menyampaikan isi ataupun apa yang mereka dapatkan dari film atau video pendek yang telah ditonton. Kemudian yang ketiga itu adalah majalah dinding. Jadi majalah dinding ini siswa dapat menampilkan kreativitasnya mulai dari puisi, gambar, pantun, dan juga hasil karya siswa lainnya di majalah dinding tersebut. Kemudian selain juga untuk peningkatan literasi, kami juga memfokuskan beberapa program kerja untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Di antaranya yang pertama adalah tangga pintar, di mana tangga pintar ini dibuat agar siswa terbiasa dan juga peningkatan kemampuan numerasi siswa juga akan meningkat. Lalu yang kedua itu ada denah 3D, di mana dari denah 3D ini siswa juga dapat mengaplikasikan beberapa ilmu matematika seperti denah, skala. Selain itu juga siswa dapat bekerja sama dengan tim untuk membuat denah 3D itu. Lalu yang ketiga adalah diagram gizi, di mana untuk kegiatan diagram gizi ini siswa membawa kemasan makanan ringan masing-masing dari rumah. Kemudian siswa menempelkan tabel nutrisi dari makanan ringan tersebut dan siswa mempresentasikannya di depan kelas. Tujuan dari diagram gizi ini adalah agar siswa mampu menyajikan beberapa data dalam bentuk diagram. Selanjutnya itu ada ular tangga, di mana dalam permainan ular tangga ini siswa diharuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan dan tetapi dengan aturan-aturan permainan ular tangga. Jadi siswa dapat belajar sambil bermain. Kemudian untuk fokus program kerja selanjutnya adalah untuk pemanfaatan pojok baca. Pojok baca ini dibuat di setiap kelas, di mana di setiap pojok baca itu disediakan beberapa buku bacaan, sehingga siswa tidak perlu harus jauh-jauh pergi ke perpustakaan terlebih dahulu untuk membaca bukunya. Jadi pojok baca ini dibuat agar lingkungan sekolah itu menjadi lebih ramah kepada siswa untuk dapat meningkatkan kemampuan literasinya. Kemudian fokus program kerja selanjutnya adalah membantu administrasi sekolah. Jadi untuk administrasi sekolah ini kami membantu
untuk merapikan administrasi perpustakaan, mulai dari revitalisasi perpustakaannya, kemudian pemberian nomor buku perpustakaan, lalu ada juga membuat buku kunjungan perpustakaan dan juga kartu peminjaman buku di perpustakaan. Kerja selanjutnya difokuskan untuk adaptasi teknologi, di mana untuk beberapa program kerja di adaptasi teknologi ini kami memperkenalkan beberapa website dan juga aplikasi kepada para guru yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah kami memperkenalkan website Bambuzel, lalu ada juga pemanfaatan Quizzes untuk alat evaluasi pembelajaran, lalu juga ada Wordwall, lalu ada Genially, dan juga Biorender untuk pembelajaran IPA. Selain itu, kami juga mengadakan pelatihan bagi para guru untuk memanfaatkan aplikasi atau website Canva, di mana pelatihan ini bertujuan agar guru dapat menciptakan media pembelajaran yang interaktif bagi siswa melalui berbagai macam animasi yang didapatkan di website atau aplikasi Canva. Program kerja selanjutnya berfokus pada pelestarian lingkungan dan juga mitigasi perubahan iklim, di mana kami juga membaginya ke dalam beberapa kegiatan. Yang pertama adalah resah atau recycle sampah. Jadi pada kegiatan ini kami menyuluhkan kepada siswa untuk dapat memanfaatkan sampah-sampah dan juga barang-barang yang sudah tidak terpakai. Salah satunya adalah dengan membuat jam dinding dari tutup botol bekas. Selain itu juga kami membuat ecobrick yang terbuat dari sampah-sampah plastik yang kemudian dipadatkan ke dalam botol air mineral bekas. Ecobrick itu dimanfaatkan atau dibentuk menjadi sebuah tempat duduk dan juga meja. Selanjutnya adalah kegiatan DIY atau do it yourself, di mana pada kegiatan ini siswa bebas untuk berkreasi. Pada kegiatan ini kami melakukan demonstrasi untuk membuat ecoprint kepada siswa yang terbuat dari daun-daunan yang kemudian ditumbuk dan diaplikasikan ke dalam kain, baik itu bisa tote bag ataupun kain lainnya. Lalu kain tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadi barang yang digunakan oleh siswa, contohnya seperti tempat pensil ataupun tas dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kegiatan saran atau sabun ramah lingkungan. Jadi pada kegiatan ini kami membuat sabun ramah lingkungan yang terbuat dari minyak jelantah. Kami mengarahkan kepada siswa untuk dapat mengumpulkan dan juga membawa minyak jelantah dari rumah masing-masing, kemudian kami mengolahnya secara bersama-sama dan mempraktekannya di depan siswa. Jadi tujuannya adalah agar siswa dapat termotivasi untuk dapat mendaur ulang kembali barang-barang yang sebelumnya mungkin tidak terpakai menjadi barang-barang yang dapat digunakan. Selain itu, tujuan dari kegiatan saran ini adalah untuk meningkatkan sanitasi di lingkungan sekolah SMP Citra Dharma. Lalu ada juga kegiatan Jumat Bersih, di mana kegiatan Jumat Bersih ini merupakan kegiatan pembiasaan bagi para siswa untuk dapat membersihkan lingkungan sekolah, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas setiap hari Jumat pagi. Selain itu juga ada kegiatan penghijauan, di mana pada saat kegiatan penghijauan ini kami melakukan penanaman tanaman toga secara bersama-sama di taman sekolah, seperti tanaman kunyit, jahe, kencur, dan lain sebagainya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungannya. Selain itu juga untuk memotivasi siswa agar lebih mencintai lingkungannya. Lalu program kerja selanjutnya difokuskan untuk beberapa kegiatan di luar kelas, seperti pembinaan pramuka, pembinaan PMR, dan juga paduan suara. Karena sebelumnya di sekolah penugasan tidak ada yang namanya ekstrakurikuler, jadi kami memberikan wadah bagi siswa untuk dapat mengembangkan potensi dan juga keterampilan yang dimilikinya. Dalam menjalani program kampus mengajar ini, ada hal yang harus kami lakukan, yaitu adalah kegiatan AKM, di mana kegiatan AKM ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan program kerja yang telah kami laksanakan sebelumnya. Kegiatan AKM ini dibagi menjadi dua kegiatan.
Yang pertama adalah AKM Pretest yang dilaksanakan pada awal penugasan kami di sekolah tempat penugasan. Lalu ada AKM Postes yang dilaksanakan di akhir penugasan. Berdasarkan hasil AKM yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat numerasi dan juga literasi siswa itu meningkat dari hasil AKM Pretest sebelumnya. Kesesuaian program kampus mengajar dengan saya sebagai mahasiswa dari Prodi Pendidikan Fisika adalah yang pertama, saya dapat mengaplikasikan ilmu yang telah saya dapatkan dari bangku perkuliahan, seperti bagaimana cara memanfaatkan media pembelajaran. Salah satunya adalah pemanfaatan crocodile physics yang dimanfaatkan untuk media pembelajaran IPA, khususnya fisika, yaitu pada materi gaya untuk kelas 7. Selain itu juga saya dapat memanfaatkan Pet Simulation sebagai pembantu atau media pembelajaran yang membantu saya untuk menjelaskan materi usaha dan energi pada siswa kelas 8. Selain itu, saya juga dapat mengaplikasikan beberapa ilmu juga, seperti bagaimana cara mengenali karakter siswa, kemudian mengenali bagaimana perkembangan siswa, dan juga lain sebagainya. Tantangan yang saya hadapi selama mengikuti kegiatan kampus mengajar angkatan 6 adalah yang pertama, saya harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, baik itu beradaptasi dengan teman kelompok yang berasal dari universitas yang berbeda juga. Kemudian juga saya harus beradaptasi dan juga mengenal karakteristik dari siswa-siswa di sekolah tempat penugasan saya. Lalu saya juga harus beradaptasi dengan guru-guru di sekolah, lalu juga dengan kepala sekolah. Setelah itu, pada saat awal penugasan juga saya mengalami beberapa kesulitan dalam berkoordinasi juga dengan guru-guru di sekolah. Selain itu juga dalam menjelaskan atau memberikan pengertian mengenai kegiatan kampus mengajar ini kepada para guru dan juga kepala sekolah. Selain itu, tantangan selanjutnya adalah saya harus membagi waktu antara kegiatan kampus mengajar dan juga kegiatan perkuliahan, karena pada saat kegiatan kampus mengajar berlangsung juga saya masih harus mengikuti beberapa kelas di perkuliahan. Selain itu, kendala lainnya adalah jarak antara sekolah penugasan dan juga tempat tinggal saya lumayan jauh, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai ke sekolah tempat penugasan. Manfaat yang bisa saya dapatkan selama mengikuti kegiatan kampus mengajar angkatan 6 adalah yang pertama, saya mendapatkan teman dan juga relasi yang baru dari teman sekelompok saya yang berasal dari program studi dan juga universitas yang berbeda. Jadi saya dapat bertukar pikiran, kemudian sharing mengenai pengalaman-pengalaman dan lain sebagainya. Yang kedua, saya mendapatkan pengalaman untuk dapat terjun secara langsung mengajar di sekolah. Kemudian juga saya dapat ilmu dari guru-guru, bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana cara menangani kelas dengan baik, dan bagaimana cara memahami karakteristik siswa yang tentunya berbeda-beda. Yang ketiga adalah saya dapat mengembangkan soft skill dan juga hard skill saya melalui berbagai macam kegiatan yang telah saya lakukan di program kampus mengajar angkatan 6 ini. Lalu yang keempat adalah saya juga belajar banyak hal dari peserta didik ataupun siswa yang ada di sekolah penugasan saya. Kemudian juga saya dapat lebih berempati dan juga meningkatkan kepekaan sosial saya terhadap sesama setelah mengikuti kegiatan kampus mengajar angkatan 6 ini. Berikut beberapa dokumentasi dari kegiatan yang telah saya lakukan selama mengikuti program kegiatan kampus mengajar angkatan 6 selama 4 bulan. Kalau